pelanggaran yang kita lakukan. Berapa banyak dosa yang kita perbuat. Berapa banyak orang yang tersakiti dengan kata-kata kita. Berapa banyak keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil. Bahkan kita mungkin menjauh dari hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, kita yang dulunya menjadi seteru Allah, tetapi di dalam Kristus dan kelahirannya, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, manusia itu. Dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita sudah dipercayakan membawa berita damai. Apakah aplikasinya? Kita sudah berdamai dengan Allah. Allah sudah percayakan berita pendamaian. Apakah kita mau berdamai dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman, dengan mantu atau nenek, opa, ama, apa lingkungan kita? Karena kita dipercayakan menjadi berita pendamaian itu. Memang kadang-kadang banyak diserukan tentang perdamaian, tetapi dikatakan lagu kasidah juga pada ibu sudah ingat. Di mana-mana orang cinta damai, tetapi perang semakin ramai. Jangan sampai juga kita damai bagimu, kata berita Natal, tetapi pulang dari gereja saya ada damai di sini. Tidak ada sukacita di dalam ketika hanya problem kecil saja terjadi. Ketika kita di jalan raya disenggol sedikit saja. Tadi malam ada satu keluarga datang ke rumah dan berkata, kami karena banyak sekali orang, kami disenggol orang. Rasa-rasanya mau marah juga, tetapi berusaha menahan diri. Wah, luar biasa, berusaha menahan diri. Jadilah pembawa damai. Jangan membawa kehancuran. Jangan membuat orang terluka dan sakit hati dengan kehadiran kita. Berikutnya dikatakan tujuan kelahiran Yesus sebagai wujud bagaimana Allah mendamaikan dirinya dengan umatnya. Maka ketaatan Yesus adalah teladan ketaatan iman kepada rencana Allah. Walaupun sulit dan tidak lazim pada zaman itu, tetapi Yusuf belajar untuk taat. Mari kita, Allah mengajarkan kepada kita malam Natal ini juga untuk taat kepada-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana respon jemaat terhadap kelahiran Yesus? Maksudnya bukan hanya kita mendengar dengan telinga kita, tetapi harus ada sesuatu yang kita ambil sebagai respon dan mau kita lakukan. Yang pertama, mari kita hidup dalam penyembahan, hidup dengan rasa syukur. Jadi dalam Natal yang malam ini kita peringati, kita hidup dengan rasa syukur. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita, harus belajar mengucap syukur. Ada dan tidak ada baju baru, tetap bersyukur. Amin. Anak-anak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak biasa memang udah baju baru dan lama itu biasa. Tetapi ibu-ibu, anak-anak, mampukah? Dikatakan jemaat dipanggil untuk merespon seperti para gembala dan orang Majus. Para gembala yang datang, mari segera kita ke Bethlehem. Dan orang Majus beberapa waktu kemudian, mereka datang menyembah Dia. Para gembala tidak membawa apa-apa, tapi mereka tetap sujud menyembah Tuhan. Menyembah Dia dalam hati dengan rasa syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Allah menjawab dan Allah hadir untuk menyelamatkan dunia. Lukas 2 ayat 20, Matius 2 ayat 11. Respon kita berikutnya itu pengakuan iman. Artinya kita perlu mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah dan Juru Selamat. Kita harus yakin bahwa hanya Yesus satu-satunya Mesias. Apa itu artinya Mesias? Orang yang diurapi, orang yang ditunjuk oleh Allah. Dia adalah Raja, tetapi Dia juga diurapi untuk menjadi Juru Selamat. Dia adalah Nabi, Dia adalah Allah, dan Dia utama Juru Selamat dunia. Akui Dia dalam hidupmu. Jika engkau mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, maka kita tidak mencari Juru Selamat yang lain. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Berusaha kita, andalan kita bukan Yesus. Kalau orang yang mengandalkan Yesus dan menjadi Juru Selamat, apa saja pasti dia bertanya kepada Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berikutnya respon jemaat. Mari kita berkomitmen untuk hidup kudus, menyadari makna kelahiran Yesus. Jemaat dipanggil untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, tetapi juga dikatakan Roma pasal 12, kita berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi perayaan Natal silahkan, mau pasang petasan silahkan, tapi apakah itu berkenan kepada Allah? Apakah itu baik dalam pemandangan? Seorang ibu yang memang jantungnya lemah di daerah sebuah perumahan di tempat lain, bukan di sini, sedang hamil kuat. Sudah disampaikan berulang kali dalam kepada tetangganya, kepada RT-nya, disampaikan juga di pada pengumuman dikatakan, mohon kalau main petasan, mohon kalau mau bersuka cita jangan di tempat ini. Tetapi masih juga, ya ini kan waktunya, ini kan harus bersuka cita, tapi tidak lupa dia tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang masih punya bayi kecil. Bukan saya anti yang kemeriahan ya, silahkan, tetapi jangan sampai tidak menjadi berkat. Jangan sampai karena kemeriahan itu justru, maka dalam kasus ini ibu itu dia shock, dia harus di oksigen dan dibawa ke rumah sakit dan harus lahir ke dalam kondisi prematur. Kita menjadi berkat apa sih? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu hanya cerita kecil, tapi ada cerita-cerita lain. Perayaan Natal hanya bukan kepada maksud yang Allah kehendaki. Maka dampak kelahiran Yesus bagi jemaat, maka dikatakan kalau di sini Yusuf dia mengambil langsung istrinya melakukan semua firman Tuhan itu, maka di bagian ayat yang ke-25, tetapi tidak ayat yang ke-20, sudah bangkit dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, dalam peristiwa ini mari kita juga mau belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dampak kelahiran Yesus Kristus sebagai umat Tuhan, keselamatan dan pengampunan dosa sudah pasti. Maka dalam ayat yang kita baca tadi apa? Karena begitu besar kasih Allah. Sebesar apa sih? Sebesar-besarnya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kepada Kristus, tidak binasa, tidak mudah-mudahan, tidak karena perbuatan baik kita, tidak kita berusaha sendiri, tetapi karena pengakuan pada Yesus adalah anak Allah itu, Dia akan menyelamatkan kita, dan itu karya Allah. Berdampak kelahiran Yesus bagi jemaat yang pertama, Dia menyertai kita. Penyertaan Allah itu nyata melalui Yesus, perayaan yang kita lakukan. Demikian juga melayani kehadiran Yesus, jemaat merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam hidup. Maka Immanuel itu Allah beserta kita. Di tahun 2025 apa yang akan terjadi? Apa yang kita alami? Di tahun yang akan datang, bagaimana kondisi keuangan, bagaimana kondisi politik, bagaimana kondisi bermasyarakat dan keagamaan? Mari percayalah pada penyertaan Allah dan janjinya. Immanuel, Allah beserta kita. Dan berikutnya dampaknya ada pengharapan yang kekal, tidak sementara. Mengapa? Pengharapan yang kekal, kehadiran Yesus memberikan kepastian sekarang sampai selama-lamanya. Memang kita bisa menderita selama di dunia ini, bisa dalam penderitaan, kekurangan, sakit, atau dan berbagai kelemahan, tapi pengharapan kita Allah Immanuel selalu menyertai kita. Dia akan menjawab doa kita dan selalu bersama dengan kita. Dia peduli dan Dia akan berkata. Dan panggillah untuk memberitakan Injil. Yang terakhir, dampaknya harusnya ada dampak kelihatan jemaat Tuhan. Kita semuanya dipanggil untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19-20 sampai di dasar gereja ini juga.
Di tahun yang akan datang ini tema kita bagaimana belajar dari Yesus tentang memberitakan Injil. Pusatnya adalah Allah menginginkan kita juga untuk menjadi pemberita Injil. Tidak semuanya harus jadi pendeta, tidak semuanya harus jadi penginjil, tidak semuanya harus melayani di mimbar, tetapi memberitakan Injil adalah memberitakan kabar baik, memberitakan berita sukacita, memberitakan pengharapan, dan memberitakan berita bahwa kepastian. Bapak Ibu Saudara, sebagai aplikasi, jemaat diajak untuk merenung dan merayakan. Mari kita renungkan pada malam hari ini. Yesus sudah lahir. Tetapi apakah Yesus sudah lahir di hatimu? Amin. Atau hanya kita peringatan dulu hidupnya saja? Apakah engkau sudah menerima Yesus secara pribadi dalam hidupmu? Bukan hanya sebagai bayi, tetapi dia sebagai Tuhan yang menguasai. Menguasai hidupmu, menguasai perkataanmu, menguasai uangmu, menguasai masa depanmu, menguasai problem-problem dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kelahiran Yesus mengingatkan kita bahwa Allah setia pada janjinya dan Dia hadir untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Jika Allah setia, maka tidak perlu ragu lagi dalam hidup kita. Apapun yang akan terjadi di depan, jangan juga kita melawan, tetapi maksudnya berserah diri kepada Tuhan, bahwa kelahirannya menyelamatkan dunia. Kelahirannya menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Menyelamatkan dari apa? Dari dosa, dari kutuk, dari berbagai kebinasaan, dan memberikan harapan yang baru. Kelahiran Yesus biarlah berdampak bagi kita. Bukan hanya seremonial dan bukan hanya peringatan, tapi nyata di dalam hidup kita ada pesan. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara